enggak. Gue resikokan uang gue dan banyak sekali gue gagal dalam investasi. Investasi itu bukan game yang lu harus menang 100%. Lu menang 65% di investasi aja lu udah sangat jago. Dan uang lu akan berganda sangat banyak. Ini banyak orang-orang miskin yang keliru. Mereka pikir, oke dia salah di investasi ini. Oh gue bangga kalau gue salah di investasi. Karena dengan kesalahan itu gue bisa belajar. Dan hanya butuh 65% kok. Bahkan 55%. Karena lu harus selalu ambil bet yang asimetris. Resiko sekecil mungkin untuk mendapatkan sebesar mungkin. Dan kalau gagal pun ya udah nggak masalah. Dicoba lagi. Banyak yang gue lakukan yang gue gagal. Baik saham, kripto, banyak sekali yang gue gagal. Tapi gue sangat bangga. Dan gue pengen kalian juga lihat prosesnya semuanya. Ketujuh, dan ini menurut gue yang paling bahaya. Berhutanglah untuk mulai suatu bisnis. Ini jelek sekali, minta ampun jelek sekali. Banyak orang-orang daerah mungkin menggadai mereka punya aset macam-macam untuk berbisnis yang tidak pasti. Bunga hutang itu adalah sebuah kepastian, dan bisnis itu adalah ketidakpastian. Tidak ada yang pasti lu bisa lakukan untuk berhutang untuk bisnis. Kalian mungkin akan counter gue, tapi perusahaan TBK banyak yang punya hutang, itu mereka aja. Jadi juga perusahaan TBK yang nggak punya hutang, perusahaan private besar yang kayak TBK nggak punya hutang aja ada. Kalau hutang untuk jangka pendek, hutang vendor segala macam nggak masalah. Gue ngomong hutang jangka panjang, liabilitas jangka panjang. Ini ya, perusahaan yang melakukan ini TBK ketika krisis 98 terjadi. Gue tahu persis karena gue tahu orang-orangnya. Gue kenal dengan Bang Sandi, gue kenal dengan orang-orang pelaku industrinya. Ketika mereka berhutang banyak dan hutangnya dalam valuta asing, ketika itu naik, mereka bukan orang bodoh, mereka orang pintar. Tapi karena mereka berhutang dan hutangnya dalam USD, apa yang terjadi ketika USD-nya naik dan krisis terjadi di dunia? Kebakaran. Ketika ombaknya kena tarik lagi, lu main di pantai nih. Ketika ombaknya kena tarik, lu akan lihat siapa yang berenang telanjang. Lu investasi nih, ya, pakai hutang, tuh ujungnya pasti bencana. Long term capital management, hedge fund terbesar di dunia, 100 PhD yang kerja, pakai hutang, pakai leverage, lu bangkrut. Orang yang main-main spek segala macem, pakai hutang, bangkrut ujung-ujungnya. Jangan pernah berhutang untuk investasi, jangan pernah berhutang untuk berbisnis, itu ajaran sesat. Buat investasi dan berbisnis saja ajaran sesat, apalagi untuk gaya hidup, untuk beli mobil, beli rumah, beli segala macam, udah. Stop gitu. Karena orang yang nggak pernah berhutang kayak gue lebih sulit untuk bangkrut. Gue bukan bilang nggak bisa untuk bangkrut, tapi gue lebih sulit untuk bangkrut karena gue tidak punya hutang. Hidup gue tuh tanpa hutang. Investasi gue semua ke nol, gue masih punya aset. Gue nggak punya hutang. Jadi hindari 7 kebohongan itu.